Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kali ini kita akan melakukan pembuatan DFD level 0. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Ya, jadi ini adalah halaman saya membuat DFD level 0 dengan menggunakan Microsoft Visio ya. Nah, saya menggunakan versi yang 2013 ya. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai versi Visio dengan versi yang lain, bahkan yang terbaru juga tidak masalah, tidak apa-apa. Silakan kalian gunakan gitu ya. Ada juga Bu, saya tidak mempunyai Visio, saya mempunyai aplikasi yang lain misalnya Edromax, ya silahkan, boleh ya, saya perbolehkan. Atau misalnya mau bentuknya online menggunakan Draw.io juga boleh. Nah, jadi mau software apapun yang kalian gunakan, tetap yang akan kita gunakan adalah gambar gitu ya, shape-shape yang terkait dengan data flow diagram. Nah, khusus untuk Visio kali ini ya, jadi biasanya pada saat awal-awal masuk gitu ya, kita akan kebingungan mau menggunakan yang mana gitu ya, shape-nya. Nah, kita kalau misalnya kalian bagian shape-nya belum tahu bagian mana, kita bisa klik more shape. Di sini ada namanya software and database, masuk ke software, maka kita akan pilih yang namanya data flow diagram. Nah, yang ini begitu kita centang, maka hasilnya adalah tampilannya ini. Nah, untuk pembuatan DFD level 0 gitu ya, DFD level 0 ini kita hanya membutuhkan ya kotak ini ya, kita sebut kalau di sini namanya external interactor gitu ya, atau kita sebut ini sebagai si usernya ya. Nah, di mana si usernya ini nanti akan memasukkan informasi atau data apa yang masuk ke dalam simak, dan nanti informasi apa yang keluar dari simak ke dalam usernya gitu ya. Nah, anggap kalian belum tahu gitu ya, ini mau memasukkan apa. Nah, kalau saya biasanya membuat dulu ya satu buah proses ya, terus saya tuliskan dalam eh, ini simakmu ini adalah sistem yang akan saya buat gitu ya. Nah, terus saya kasih kode 0 titik. Nah, artinya ini berada pada level 0 gitu ya. Nah, terus satu buah proses dikelilingi oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, ini ceritanya penjelasan detail sistemnya ini dijelaskan di sini. Jadi simakmu atau sistem informasi akademik sekolah kamu itu adalah sistem informasi di mana bisa memudahkan siswa, guru, staf SEU dan semuanya untuk mengelola bagian atau informasi terkait dengan data akademik gitu ya. Jadi di sini bisa lihat profil siswa, bisa kelola juga data siswa, bisa juga membuat raport online, melihat tagihan, jadwal pelajaran, kecek absen, sudah gitu laporan semua kegiatan sisi akademik maupun ekstrakurikuler ke si kepala sekolahnya. Nah, bagaimana cara kita menerjemahkan? Nah, kita makanya untuk level 0 gitu ya, kita melihat dari sisi yang lebih konseptual gitu ya. Kita tidak melihat ini database-nya disimpan di mana ya, datanya taruh mana, enggak ya. Jadi kita melihat data apa yang mengalir di dalamnya. Contohnya ya, saya akan memberikan contoh begitu kita sudah membuat seperti ini, kita akan buat konektor ya. Konektornya dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini adalah inputan dari si aktor ke dalam sistem. Nah, karena bentuk konektornya tidak menggunakan panah, ya, maka saya akan buka format shape dan saya buat end arrow-nya menggunakan ini panah ya. Terus udah gitu masukannya. Nah, ini saya buat right angle karena nanti akan ada beberapa tulisan sehingga nanti mempermudah penulisannya gitu ya. Nah, terus end arrow-nya di 4 ya. Mau menggunakan tanda panah yang mana? Ya, terserah kalian. Yang penting ada tanda panahnya gitu ya. Saya menggunakan tanda panah yang 4 penuh seperti ini gitu ya. Oke, nah di sini begitu namanya juga data flow diagram, maka data flow ini yang penting adalah garis ini ya. Nah, kita akan tuliskan di sini ada data. Nah,
data yang mengalir ke dalam sistemnya itu berupa data, bukan suatu proses. Artinya menggunakan kata benda gitu ya. Nah, misalnya siswa bisa melakukan login ke dalam sistem gitu ya. Jadi jangan nulis login gitu ya. Nah, ini salah karena login ini tidak tepat masalahnya ya. Ini login ini adalah suatu proses. Nah, proses itu nantinya yang akan kita buat di nanti level ke 1 gitu ya. Nah, login ini yang dimasukkan adalah apa? Yang dimasukkan ke dalam login adalah username dan password. Maka kita tulis nih, gitu. Nah, kita tulis username dan password gitu untuk masukkan dari siswa ke simak, dan selanjutnya ini halaman gitu ya. Apa output atau reaksi yang diberikan oleh sistem. Nah, ini halaman begitu kita masuk username dan password, ini masuk halaman utama sistem. Nah, gitu. Untuk proses selanjutnya gimana gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya siswa bisa melihat profilnya dia. Maka dia akan memasukkan misalnya data siswa. Nah, ya, maka di sini dituliskan ini data dan informasi siswa. Ini nah, siswa. Oke. Pada saat kita memasukkan apa namanya, kadang-kadang ada proses yang sama nih antara satu aktor dengan aktor yang lain. Itu bagaimana, Bu? Nah, itu tidak masalah gitu ya. Yang penting kalau pada saat yang sama, kalau misalnya prosesnya sama, maka data flow-nya pun harus memberikan masukan yang sama. Misalnya di staff TU ini bisa melihat informasi siswa nih, terus bagaimana? Maka misalnya dari staff TU memasukkan namanya sama data siswa dan yang keluarnya adalah informasi siswa. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan melihat membuatkan untuk semua proses yang ada di dalam simakmu. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, di sini saya menunjukkan ini adalah garis-garis ya. Garis-garis ini sudah saya siapkan sebelumnya, ini garis-garis data flow yang nanti akan masuk dan yang nanti akan keluar. Nah, saya biasa gambarkan seperti ini dulu ya. Informasi yang masuk yang keluar gitu ya, biar saya tidak kelupaan ya. Untuk membuat nanti di sini baru nanti kita listkan apa data yang akan masuk dan data yang akan keluar ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi untuk pembuatan DFD ini membuat dulu ya garis-garis data flow yang in dan data flow yang out. Ya, yang masuk itu apa-apa saja dan yang keluar itu berupa apa saja. Nah, ini sudah saya siapkan. Sini ya gambaran awalnya ya. Biar dia tidak saling bertabrakan, maka dibuat seperti ini dulu. Nah, terus selanjutnya saya juga sudah membuat ya hasil dari DFD level 0. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, dapat kalian lihat ini nanti sebenarnya kita tinggal ini double klik aja di sini, terus udah gitu nanti kita tinggal masukkan. Nah, di sini misalnya data flow yang masuk misalnya kata bendanya untuk proses login gitu. Di sini memang belum terlihat prosesnya. Untuk proses login contohnya memasukkan username dan password, maka output atau misalnya data flow yang keluar dari sistem sebagai respon dari username dan passwordnya siswa, maka dia akan masuk ke halaman utama sistem. Nah, jika semua aktor melakukan hal yang sama untuk misalnya proses login, maka memasukkannya juga kita prosesnya sama gitu ya. Jadi ini username dan password untuk staff TU, maka dia akan masuk ke halaman sistem gitu. Walaupun nanti masing-masing dari halaman sistem per aktornya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hasil akhir gitu ya dari pembuatan data flow diagram ya. Jadi data yang masuknya gitu ya, kata benda yang masuknya misalnya itu jika sama ya untuk satu aktor dengan aktor yang lain, maka menggunakan data flow yang sama gitu ya. Tapi kalau berbeda menggunakan data flow yang berbeda ya. Jangan sampai kalian salah, misalnya saya prosesnya itu proses apa gitu ya.
Nah, data flow-nya menggunakan data flow yang sama. Itu diperbolehkan tidak? Ya, tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena nanti akan membingungkan dari sisi si programmer untuk membuat kode programnya ya. Jadi jika data flow-nya sama, maka harus menggunakan apa namanya? Menggunakan ini yang sama gitu ya. Data flow yang sama. Tapi jika berbeda, maka harus berbeda juga. Nah, yang konsistensinya gitu ya, begitu nanti pas masuk ke level 1 dan level kedua, maka yang digunakan di level 0 harus digunakan juga di level 1 dan di level kedua untuk proses yang sama. Nah, begitu mungkin saya lanjutkan lagi. Begitu kita sudah selesai pembuatan ini, pastikan tidak tertabrak satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kalian atur-atur bagaimana cara penulisannya. Nah, nanti kita save gitu ya. Kita save nih, kebetulan saya sudah di save nama apa filenya. Terus kita juga bisa dengan bentuk yang lain, misalnya kita pakai Ctrl A, kita kopikan, nanti kita juga bisa langsung pindahkan gitu ya ke Microsoft Word atau misalnya ke PPT gitu ya yang kita gunakan. Tapi kalau memang mau menyimpan dalam bentuk gambar dulu, maka kita bisa simpan dalam bentuk save as-nya dalam bentuk JPEG. Nah, mungkin sekian saja dari saya terkait pembuatan DFD level 0 untuk sistem si Makmu ini. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat DFD level 1 dan level 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.